Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat sekalian dimanapun berada, terima kasih yang sudah bergabung di Zoom dan juga di media lainnya secara live di MKTV, MKFM dan semua media yang merilai dan menayangkan kajian MK pagi hari ini, hari Senin di tanggal 8 Mei tahun 2023. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan bersyukur kepada Allah. Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat yang tiada terhingga yang kita rasakan hingga hari ini. Semoga nikmat ini kita gunakan terus untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya orang yang diberi nikmat, dia bersyukur, dan syukur, bentuk syukur kita adalah meningkatnya ketaatan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kajian Senin seperti biasa adalah kajian fikih, dan saya mengawali hari ini mungkin akan selanjutnya akan berseri ya, membahas kajian fikih dari kitab Fiqhus Sunnah. Ini kenapa mengambil kitab Fiqhus Sunnah? Kita tahu bahwa banyak ya, dalam ilmu fikih ini perbedaan-perbedaan pendapat, ya, perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan kesimpulan para ulama, sehingga kadang bagi kita yang awam menjadi membingungkan. Ini ada yang pendapat ini mana yang harus saya ambil, kan begitu ya. Nah, insya Allah Fiqhus Sunnah yang disusun oleh Sayyid Sabiq ini lebih moderat, lebih mengakomodir semua pendapat dan lebih menenteramkan ya, walaupun sekali lagi perbedaan itu memungkinkan ada saja dan bisa saja terjadi ya dalam terkait dengan fikih, dan itu sah-sah saja ya. Makanya bagi kita yang tidak sejaman dengan Rasulullah SAW, kalau dulu para sahabat menemukan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, sangat mudah karena rujukannya ada Rasulullah, langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Ketika satu kaitan ibadah atau bahkan ayat turun kemudian penafsiran seperti apa yang tepat, mereka datang kepada Rasulullah mengadukan, bertanya, dan Rasulullah jelaskan. Nah, berbeda dengan kita saat ini yang tidak sejaman dengan Rasulullah, maka ada para ulama yang secara generasi ke generasi, secara turun-temurun mewarisi tentunya dari ilmu para ulamanya terdahulu sampai kepada para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW tentunya. Maka tugas kita belajar, gitu ya. Nah, selama kita belajar, kemudian kita pahami ilmunya, maka insya Allah ibadah kita akan benar, karena panduan ibadah itu dua, bisa diterima kalau memenuhi dua syarat, ya, akhlasuhu wa aswabuhu. Ibadah kita ikhlas karena Allah, ibadah kita tujuannya karena Allah, dan aswab atau ittibai Rasul. Aswab itu cocok, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita nanti akan berseri ya, membahas kajian di kitab Fiqhus Sunnah. Kitabnya tebal 2 halaman, 2 jilid ya, ratusan halaman. Nanti kita secara tematis kita pilih atau mungkin berurut, tapi temanya akan kita sesuaikan dengan yang ada dalam kitab tersebut. Nah, biasanya Bapak Ibu di kitab-kitab fikih itu diawali dengan bab toharoh, gitu ya. Jadi ada juga yang kitab-kitab hadis itu diawali dengan bab ilmu, atau contoh misalkan
di beberapa kitab-kitab hadis itu kenapa diawali bab ilmu untuk menguatkan bagaimana pentingnya menuntut ilmu dan juga meluruskan niat di dalam belajar menuntut ilmu. Tapi kalau spesifik kitab fikih biasanya sudah mengawali dari mulai taharah, nanti sholat, puasa, zakat, seterusnya sampai kepada bab-bab yang terkait dengan muamalah, ya, jual beli, menggadai dan seterusnya. Nanti sangat lengkap, bisa kita kaji bagaimana kitab-kitab itu dipelajari, dan isinya adalah tentu terkait menjadi panduan bagi kita agar kita beribadah dengan benar, agar kita melakukan ibadah ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kitab yang akan kita bahas ini, ya, kitab Fiqhus Sunnah. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi, gitu ya, tidak mesti pegang kitabnya pun kita bisa mempelajarinya. Kenapa? Karena sudah banyak dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk PDF-nya ada, ya, ini saya contohkan. Nah, ini PDF, ya, kitab Fiqhus Sunnah tadi, ya. Kalau jilidnya seperti ini, saya lihat jilidnya paling depan tentunya. Nah, ini, ya, ini kalau kitab aslinya seperti ini disusun oleh As-Sayyid Sabir. Beliau seorang ulama dari Mesir, ya, Kahira, diterbitkan Darul Hadis Kahira juga dari Kairo, dan kita mengawali dari bab taharah, ya. Nah, ini di bab taharah ini ada subbab-subbabnya, dan subbab pertama membahas tentang bab air, ya, almiyah wa aqsamuha, air dan pembagiannya. Jadi mohon maaf, ini kalau gundul jangan khawatir karena saya terjemahkan dan saya bikin bentuk PowerPoint supaya lebih mudah. Ini hanya memperlihatkan saja isi kitabnya, ini rujukannya, Bapak Ibu, ya. Tentu banyak juga nanti rujukan-rujukan lain kalau bicara tentang fikih. Sekali lagi supaya lebih mudah, lebih praktis, dan lebih bisa kita pelajari secara rinci nanti kita dari kitab ini. Baik. Kita mulai, ya, Bapak Ibu. Saya sekali lagi mempermudah untuk lebih mudahnya kita pakai PowerPoint, ya. Nah, saya siapkan PowerPoint-nya. Nah, ini, ya, sudah ada, ya, maaf. Nah, fikih taharah, ya. Jadi bab pertama di kitab fikih ini berbicara tentang fikih taharah, dan pembahasan pertama tentang air, gitu ya. Namun sebelum kita membahas air, terkait dengan bersuci itu seperti apa, jadi di dalam Al-Quran ada surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43. Ini isinya hampir sama, terkait dengan perintah bagi kita untuk bersuci. Ini hebatnya ajaran Islam, beda dengan agama lain. Ya, Islam itu sebelum beribadah, wabil khusus untuk sholat, sebelum sholat tidak bisa kita langsung sholat kecuali harus bersuci dulu. Ya, saya tidak mendengar ajaran agama lain sebelum mereka beribadah harus bersuci dulu. Ya, mungkin mereka bangun tidur, masih cuci muka juga enggak, langsung saja mereka beribadah, gitu ya. Umat Kristen langsung saja ada yang berangkat ke gereja, orang-orang Hindu langsung berangkat ke kuil, Buddha langsung berangkat ke kuil menyembah patung dan seterusnya. Nah, Islam, kelengkapannya Islam bahkan sebelum ibadah itu diawali dengan bersuci terlebih dahulu. Dan ini menjadi syarat ibadah diterima, artinya tidak sah ibadah kita tanpa bersuci. Begitu, ya. Nah, ini ayatnya kita pelajari dulu di surat Al-Maidah ayat 6, ya. Nanti sama sekali lagi teksnya, konteksnya hampir sama dengan surat An-Nisa ayat 43 tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini saya masukkan artinya saja, gitu ya. Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, konteksnya beribadah ini adalah kepada orang beriman.
Karena orang yang nggak punya iman, jangankan mau ibadah, tertarik dengan ibadah juga tidak. Jangankan mendirikan sholat, mungkin mempelajari sholat, tahu tentang sholat juga tidak. Nah, maka yang tertarik, yang tentu terpanggil untuk melaksanakan ibadah adalah orang beriman. Maka konteksnya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, kita orang beriman yang diseru oleh ayat ini. Ya, ada ya ayyuha, ya ayyatuha, ini terulang ratusan kali di dalam Al-Quran, merupakan kata seru, kata panggil yang siapapun dipanggil memperhatikan hal itu. Ya, idza kuntum ila salat, apabila kalian hendak mengerjakan salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang saya kasih warna biru ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini adalah syariat wudu. Ya, nanti juga ada di bab ini setelah akhir ada bab wudu, bab najis dan seterusnya, gitu ya. Wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah mukamu dan tanganmu sampai sikut, wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua mata kaki dan kaki sampai kedua mata kaki. Jadi ada 4 yang disebutkan dalam Quran ini anggota dari rukun wudu kita: muka, tangan, kepala, kaki. Ya, muka, tangan, kepala, kaki, muka, tangan, kepala, kaki. Tidak pakai lutut, pundak. Kalau itu tenang. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub maka mandilah, bersucilah. Yang dimaksud di sini mandi, ya. Yang saya kasih warna kuning ini adalah jenis taharah kedua, yaitu mandi. Nanti juga setelah wudu ada pembahasan detail tentang mandi dari hadis-hadis Rasulullah. Ini kita baru bagaimana ayat Al-Quran berbicara, ya. Nah, mandi maupun wudu, atau wudu maupun mandi, keduanya menggunakan media air. Makanya kita bahas air terlebih dahulu dari airnya, sebagaimana bab awal di kitab Fiqhus Sunnah tersebut. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'ahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari buang air, maksudnya telah membuang air, aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falan tajidu ma'an, lalu tidak memperoleh air. Nah, ini ada saya kasih warna merah, ya, tidak memperoleh air. Artinya kembali sekali lagi, media utama bersuci kita air, maka kita membahas air lebih dahulu, ya. Tapi ketika tidak menemukan air, falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, barulah boleh bertayamum dengan sa'i dan thayyiban, tanah yang bersih. Nah, ketiga warna ini, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, ini menunjukkan 3 jenis taharah nanti dalam Islam. Ya, bersuci, bisa wudu, bisa mandi, bisa tayamum. Wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar, tayamum pengganti dari tidak adanya air, baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Itu ya Bapak Ibu. Ini dijelaskan wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu, bagaimana cara bertayamum, sebagaimana dijelaskan bagaimana cara wudu tadi. Allah tidak menghendaki kesulitan, wallahu la yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki kalian kesulitan, walakin yutimma ni'matahu yutahhirukum wa yutimma ni'matahu la'allakum tashkurun. Tetapi Allah hendak membersihkanmu, yutahhirukum, ya, membersihkan, mensucikan, kemudian yutimma ni'matahu alaikum, menyempurnakan nikmatnya atas kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Nah, inilah sekali lagi Bapak Ibu ayat terkait dengan bersuci, perintah bersuci, bahkan detail di surat Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa 43 itu detail bagaimana caranya bersuci itu, ya, ketika wudu, kemudian mandi, dan melakukan tayamum, begitu ya. Nah, saya lanjutkan. Sekali lagi, medianya untuk wudu dan mandi itu adalah air. Kecuali falan tajidu ma'an, tidak menemukan air, maka bertayamum dengan sa'i dan thayyiban, tanah yang bersih tadi.
Nah, dari pembahasan air dari kitab Fiqhus Sunnah tadi dijelaskan bahwa air itu ada beberapa jenis. Nanti para ulama ada yang membagi tiga, ada yang membagi empat, ya. Tapi selalu menyampaikan atau menempatkan air mutlak ini yang pertama, gitu. Ya, apa yang dimaksud dengan air mutlak? Mutlak dalam bahasa Arab tentu berbeda dengan mutlak dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mutlak itu harus, ya, tidak ada pilihan, harus, gitu kan. Ini mutlak dilakukan, ini mutlak harus dikerjakan, ini mutlak harus ada, gitu ya. Ini mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itu kan kata mutlak dalam bahasa Arab memiliki makna umum. Ya, lawannya adalah muqayyad. Sebagaimana ada istilah ilmu fikih mutlak dan muqayyad, sama dengan kalimat am wal khas, ada umum, ada khusus, begitu. Nah, yang dimaksud air mutlak ini adalah air, kalau kita bicara dalam hukum taharah tentang air, yaitu air yang suci. Karena pada umumnya, pada dasarnya, semua air itu suci. Ya, semua air itu suci pada dasarnya. Nah, nanti apa yang membuat tidak suci? Ada perubahnya. Taghayyaru bisa bilaunihi, aurihi, ya, bisa berubah itu karena warnanya, karena baunya, atau karena bentuknya. Itu nanti bisa berubah. Tapi pada dasarnya air itu adalah suci. Maka air mutlak ini adalah tohir wal mutahhir, atau tohirun wa mutahhirun li ghairi. Dia air yang suci dan mensucikan. Selain airnya suci, maka air itu bisa dipakai untuk bersuci. Karena nanti ada kategori air suci dan mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, air yang makruh digunakan, dan air yang haram atau terlarang atau mutanajis, air yang kena najis atau air yang najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air yang bisa digunakan, air yang sebaiknya tidak digunakan, atau air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini terkait dengan jenis air, ya. Nanti kita bahas secara terperinci. Sekali lagi, ada yang membagi kepada nantinya istilah air mutlak, air musta'mal, air musyammas, dan ada air mutanajis. Paling tiga, ada empat, gitu ya. Nah, kita baru bahas satu dulu hari ini, ya. Jadi tenang Bapak Ibu, kita berseri, ya, dari air mutlak dulu. Nah, apa saja yang termasuk kategori air mutlak? Artinya tadi air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu digunakan untuk wudhu maupun mandi. Karena bersuci tadi dua, wudhu dan mandi. Kecuali tidak ada air, maka masuk bersuci jenis ketiga, yaitu tayamum, gitu ya. Nah, yang pertama adalah air hujan, ma'ul matar, ya, air hujan. Sebenarnya air hujan, kemudian air es, air embun itu satu kesatuan, ya, hampir-hampir sama lah, ya. Kalau di kita juga ada hujan es, itu kan dari langit, atau es yang sengaja. Tapi kalau es yang sengaja dibuat, yaitu air biasa, sebenarnya hanya dikulkaskan. Tapi kalau air es dalam artian air salju yang ada di negara-negara yang bersalju, maka itu juga merupakan air yang dimaksud, ya. Maaf, saya belum sempat ngedit dengan baik, ini masukin ayatnya. Tapi terkait air hujan ini ada kalimat, misalkan dari surat Al-Anfal, ya, ada ayat ke-11, ya. Id yughashikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Nah, ini ada kalimat ini, ya. Id yughashikumun nu'as, ketika Allah membuat kamu mengantuk, amanatan minhu, untuk memberikan tenang bagimu. Ya, jadi salah satu karunia Allah itu ngantuk atau tidur. Bayangkan kalau orang tidak bisa tidur, pasti nggak tenang, ya. Ini pengantar dulu dari ayat ini sebelum kita memasukkan di kalimat wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Ada, kita bayangkan Pak, kalau tidak bisa tidur, ya, ada seorang yang nggak bisa tidur, aduh, gelisah sekali. Saya ingat dulu waktu haji, ya, tahun 2010,
ada jemaah yang nggak bisa tidur sampai 3 hari 3 malam gitu ya. Nah, ketika saya lihat, mukanya sudah pucat, matanya merah, dan badannya demam. Ya 3 hari 3 malam, bayangkan kita sehari saja nggak tidur, ya semalam aja nggak tidur, besok paginya pasti ngantuk berat gitu ya, pasti nggak bisa konsentrasi dan seterusnya. Ya ternyata ada sesuatu lah yang kemudian harus dibersihkan saat itu, dibersihkan, diobati dan seterusnya. Tapi begitulah Allah memberikan nikmat ya, ketika ngantuk itu nikmat, ketika tidur nikmat, apalagi habis capek seharian begitu malam ngantuk tidur itu ada nikmat luar biasa. Juga syikumun nu'as amanatan min, supaya kalian merasa tenang, merasa tentram ya di dalamnya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi. Nah, ini kalimatnya. Dan Allah menurunkan 'alaikum atas kalian minas sama'i ma'an, dari air, dari langit itu air, liyutahhirukum bihi, untuk mensucikan kalian. Jadi dengan air itu kita bersuci ya. Untuk bersuci, ini poin pertama, kegunaan untuk air. Wa yuzhiba ankum rijaz syayatin wa yurbita ala qulubikum wa yusabbita bil aqdam. Bahkan nanti bisa menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, menguatkan hatimu, dan memperteguh telapak kakimu. Maksudnya memperteguh pendirian dalam keislaman ini. Jadi ini poin pertama, terkait air hujan menjadi air yang mensucikan. Allah sendiri yang langsung menyampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi. Allah yang menurunkan dari langit itu air, dan Allah bermaksud untuk mensucikan kalian dengan air itu. Yang kedua, dalam surat Al-Furqan ayat 48 ya. Wawalladhi arsala riyaha busyram baina yaday rahmatih wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan dialah Allah alladhi arsala riyah, meniupkan angin, busyran, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmati, sebelum datang rahmat darinya, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang bersih. Air yang bersih diturunkan selain untuk menumbuhkan tanam-tanaman, untuk menumbuhkan yang kemudian jadi makanan, jadi rezeki bagi manusia. Dengan adanya air tumbuh-tumbuhan, dengan tumbuhan itu dimakan binatang-binatang, jadi rezeki bagi manusia, binatang ternak, binatang peliharaan begitu. Tapi juga air bermaksud tahuran, menjadi sarana untuk bersuci. Ya, ini poin pertama, air hujan. Nah, termasuk ini maksudnya air hujan, air es dan air embun di dalamnya ya. Rasulullah juga membaca tentang kalimat asal jual barat ya. Selain di dalam, saya nggak memasukkan tadi di sini harus air hujan koma, ini air es dan air embun, karena di dalam kitabnya demikian ya. Ma'ul matar, kemudian asal walbar ya, salj itu salju kita istilahkan, itu maksudnya air es, dan albar, asal kata barat itu dingin, tapi yang dimaksud air embun begitu. Rasulullah pernah membaca doa iftitah atau diajarkan kita doa iftitah. Ada banyak riwayat tentang doa iftitah ya, ada membaca Allahu Akbar kabir dan seterusnya, atau dari mulai wajah Tuhan Ziyadi, ada subhanaka Allahumma bihamdika, atau ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adtal bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Di penghujung ini ada kalimat Allahumma qsini min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Ya Allah, ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah jauhkan antaraku dan antara kesalahanku, kama ba'adtal bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas, bersihkan dari kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataaya, ya Allah sucikanlah aku dari segala kesalahanku, bil ma'i was salji wal barad, dengan air, salju dan embun, dengan air es, dan itu yang dimaksud bahwa air es, air embun juga merupakan air mutlak, air yang suci dan mensucikan.
Satu ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, jenis air yang mutlak yang pertama adalah air hujan, air es, dan air embun. Yang kedua ada air laut. Ya, ini masih sekali lagi saya masukkan dari kitab Fiqh Sunnah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Ya, ini sebenarnya kaitannya satu ketika dalam riwayat ini ada seorang sahabat yang di dalam perjalanan laut, ya, sahabat mengatakan nahnu narkabu al-bahr, kami melakukan perjalanan laut. Lalu sahabat ini mengatakan kami tidak punya air kecuali sangat sedikit, ya, dan kalau air itu dipakai wudhu kami akan kehausan. Kemudian bertanya, apakah kami boleh bersuci, berwudu dengan menggunakan air laut? Maka Rasulullah menjawab, wa ta'urun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini jawaban Rasul, tidak, na'am, boleh atau tidak boleh, gitu ya, menggunakan wudu dengan air laut. Tapi Rasul menjawab dengan kalimat, huwa tahurun, air laut itu adalah suci, ma'u airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Suci airnya, halal bangkainya. Kata Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah ini, kenapa Rasulullah menjawabnya tidak ya atau tidak, boleh atau tidak dengan air laut, tapi membahas atau mengatakan air laut itu suci dan halal bangkainya. Artinya satu pertanyaan dapat dua kesimpulan jawaban hukum dari sampaikan Rasulullah. Satu, terkait pertanyaan bolehkah wudhu dengan air laut, dijelaskan tahurun ma'uhu, airnya itu suci. Artinya kalau suci maka air laut boleh dipakai wudhu. Bagaimana kan asin? Kan kita tidak untuk meminum airnya tapi berwudhu, ya, dan suci. Nah, tapi ada kesimpulan kedua, artinya Rasulullah menjelaskan juga tidak hanya terkait akhirnya al-hilu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi bangkai laut mah halal, Pak Bu, ya. Maksud bangkai itu bagaimana binatang yang mati tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Beda dengan binatang darat, misalkan kita makan daging ayam, daging kerbau, daging sapi, harus disembelih dulu. Dan tidak bisa kemudian tidak disembelih, sudah mati, lalu kita makan, itu sudah menjadi bangkai, haram hukumnya. Tapi binatang laut itu halal. Sebab bayangkan Bu, kalau harus disembelih dulu, ya, kita makan teri kan seperempat aja berapa ratus ekor. Bayangkan yang beli teri satu-satu, terinya teri kecil-kecil, teri Medan gitu. Waduh, kan sulit gitu ya, bagaimana menyembelihnya. Al-hilu maitatu, ya, di kolam kita ternyata ada ikan yang sudah mati, ya silahkan, boleh, tanpa harus disembeli, kita kemudian dimasak, dimakan, silahkan, ya, karena tidak mesti disembeli. Itu yang maksud dengan al-hilu maitatuhu. Jadi simpulan yang kedua berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, maksudnya laut, ya, air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Uzaimah dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyebut hasan sahih. Biasanya dalam ilmu mustalahul hadis, kalau yang lain menyebutkan sahih, Imam Tirmidzi hasan sahih, begitu. Untuk spesifik beliau menyebutkannya demikian. Yang kedua air laut, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga air Zam-Zam. Ini berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah meminta seember air Zam-Zam. Lalu beliau meminumnya kemudian berwudu dengannya. Jadi Rasulullah pernah berwudu dengan air Zam-Zam, ya. Air Zam-Zam itu untuk diminum. Ada sebagian ulama yang memakruhkan. Kenapa? Karena air Zam-Zam ini air yang khusus, gitu ya. Jadi kalau dianggap berlebihan kalau air Zam-Zam dipakai wudu, apalagi dipakai mandi, begitu. Namun secara hukum sekali lagi ini boleh, ya, karena Rasulullah pun pernah berwudu dengan air Zam-Zam, ya.
Dan luar biasa kata zam-zam itu, kata para ulama, diambil dari kata air yang berkumpul dan terus-menerus. Ya, jadi kata seperti kata zami' itu artinya kumpul, tapi kalau zam-zam mengambil dari bahasa Ibrani yang dikumpulkan saat itu oleh Siti Hajar ketika mencari air, itu artinya terkumpul dan terus-menerus. Artinya sampai sekarang air zam ini terus-menerus ada, diminum oleh jutaan orang, ya, airnya tidak pernah mati, tidak pernah berhenti. Jangankan mati airnya, yang minumnya sudah banyak yang mati, gitu ya. Dari semasa Rasulullah, dari masa Nabi Ibrahim, ya Siti Hajar sampai hari ini airnya tidak pernah berhenti. Orang yang datang meminum tidak pernah habis, walaupun jutaan orang, dan tidak pernah melimpah kalau yang datangnya sedikit. Misalkan setelah Ramadan kemarin, wah, datang jutaan orang, beres Ramadan berkurang. Air tidak melimpah, air tidak membanjiri Mekah, gitu ya, masih aja banyak. Nanti musim haji, banyak lagi kaum muslimin. Pulang semua bawa oleh-oleh, jam-jam. Setelah haji selesai, berkurang lagi jemaah, berkurang lagi pada pulang ke negara masing-masing. Air tidak melimpah. Itu hebatnya air zam-zam. Bapak, itulah yang dimaksud dengan zam-zam, itu artinya berkumpul dan terus-menerus. Karena dulu dikumpulkan oleh Siti Hajar dan terus airnya mengalir sampai hari ini. Nah, kesimpulannya, jenis ketiga dari air mutrak adalah air zam-zam. Air yang boleh digunakan untuk berwudu. Nah, yang keempat, air yang berubah dikarenakan lama tergenang. Ya, ini kalimat dalam saya tutup dulu. Nah, kalimat di dalam penjelasan kitabnya itu adalah ma al-mutaghayyir tulul makath au bisababi muqarrihi au bi mukhalatati ma la yanfa'uka anhu ghaliban kat tahilat wa raqal syajar, ya, air yang berubah dalam waktu yang lama sebab terkena atau tercampur sesuatu yang campur itu tidak merubah kesuciannya, seperti kat tahilat waraqatul syajar, seperti tahilat itu lumut, ya, atau dedaunan pohon. Jadi kalau misalkan ini ya, ma'u al-mutaghayyir bitulil makas au bisababi muqarrihi au bi mukhalatati ma la yanfa'uka anhu ghaliban, ya, katahilat waraqatus syajar, seperti perubahan dalam waktu yang lama. Biasanya kalau air dibiarkan, air kolam, air yang di bejana, karena terik matahari, kena panas, kemudian lama di situ, itu bisa berubah menjadi agak kehijau-hijauan, atau bahkan makin lama tumbuh lumut, ya. Atau misalkan karena kolamnya itu air itu tergenang dan dekat dengan pohon, terkena waraqatus syajar, daun dari pepohonan, dan tercampur daun itu di air tersebut, maka tidak merubah apapun. Maka ini termasuk kepada air yang boleh. Ya, al-aslu fi bab annahu la yasdiqu alaihi ismul ma mutlaqan. Ya, itulah yang dimaksud di pembahasan kita ini, bahwa semua air itu pada dasarnya adalah mutlak, pada dasarnya boleh dipakai bersuci, kecuali tidak ada air. Alam tajidu ma'an fatayamamu, ini surat Al-Maidah ayat 6 tadi, kalau tidak menemukan air maka kita bersuci. Nah, demikian Bapak Ibu, ya. Sekali lagi pembahasan kita hari ini baru tentang air suci, air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nanti kita bahas ke depan, nanti kategori air musta'mal seperti apa, ada air musyammas, ada air mutanajis. Nah, berikutnya ya, supaya sedikit-sedikit. Nah, saya beri kesempatan, silakan 15 menit ke depan, barangkali dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang di Zoom atau medsos lainnya, insya Allah nanti dibantu oleh teman-teman untuk
dikumpulkan pertanyaannya. Baik, kita mulai. Ini ada dari medsos ya, dari medsos. Pak Karni, Pak Karmi, Ibu apa Bapak? Saya Pak Karmi ya di sini, mohon maaf Pak atau Bu ya. Pak Ustadz, bagaimana misalnya berwudu pakai gayung, bisa atau boleh? Boleh ya. Eh, Mungkin sebagai medianya, berwudu kan pakai air Bu, ya bukan pakai gayung ya. Nah tapi kan media ngambil airnya pakai gayung bagaimana? Nah zaman Rasulullah mungkin juga belum ada gayung, walaupun ada istilah dalwun ataupun inaun. Inaun itu bejana, lebih tepat mungkin kita artikan bak atau jolang atau toren ya, tempat air yang lebih besar. Kemudian ada dalwun, itu semacam ember. Nah, menunjukkan dan tidak disebutkan migrofun. Migrofun itu ya gayung ya, migrofun atau migrofun itu. Nah, dulu pakai cedokan apa, cedukan ya, cedukan itu gimana ya, pakai sidukan air, sidukan tangan seperti ini itu ya, begitu wudhu kemudian tangan diciduk gitu. Perkembangan berikutnya tidak hanya gayung, kemudian ada keran ya, keran. Tidak hanya keran, keran pun sekarang sudah macam-macam ya. Dulu kan keran itu diputar, mayoritas sekarang tidak hanya diputar. Keran itu ada yang cukup disentuh, ya disentuh, touchscreen sudah disentuh keluar air. Bahkan tidak usah disentuh, kita dekatkan ke sensornya, air keluar sendiri. Nah, sekarang beberapa tempat wudhu di setahu saya gitu ya, yang terbaru di sekitar Masjid Haram, Masjid Nabawi itu sudah menggunakan teknologi sensor. Jadi kita wudhu nggak usah nyalain keran, nggak usah buka keran, setelahnya nggak usah tutup keran, kita deketin sensornya atau deketin ke keran, air keluar sendiri. Selesai wudhu nggak usah ditutup, kita pergi, air akan mati sendiri. Nah, jadi bagaimana dengan gayung? Boleh Bapak atau Ibu ya, silakan, karena itu sebagai media saja untuk mengambil air. Zaman Rasul tidak ada air, tidak ada gayung, langsung diciduk pakai tangan, gitu ya. Jadi memakai cidukan, satu sok itu ya, satu cidukan ini, gitu ya. Istilah ada satu sok, nanti berzakat itu dengan sok satu sok makanan pokok misalkan, itu genggaman seperti ini. Nah air itu digenggam, silakan diperlukan. Tapi kalau untuk lebih mempermudah, boleh ya, boleh. Jadi pertanyaannya boleh tidak pakai gayung, jadi boleh pakai gayung, boleh pakai keran atau media lain yang itu memudahkan kita untuk berwudu. Baik, masih bab air mutlak ya, silakan Bapak Ibu. Ini ada lagi Rez Gustian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah penambah zat kimia seperti kaporit untuk menjadikan air dapat merubah kesuciannya? Oke, ada hadis secara umum ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa sekali lagi air suci itu menjadikan suci karena pada dasarnya adalah suci, tapi bisa berubah dengan tiga hal. Satu, karena launuha, warnanya bisa berubah. Yang kedua, karena riuha, baunya ya berubah warna, bau. Atau yang ketiga, berubah rasanya, gitu ya, warna, bau, dan rasa. Nah, jadi penyebab itu, tapi warna, bau, dan rasa ini kalau itu terkait dengan najis ya. Sekarang misalkan air menggunakan kaporit, itu di sebagian air di daerah tertentu airnya bau ya. Nah, ada bau itu karena memang bau secara alami, memang bau. Ada juga yang bau karena terkontaminasi gitu ya, dan itu berbeda. Ada juga yang warnanya itu sebagian daerah di Bandung termasuk ada ya, itu warnanya itu kuning. Jadi air sumur, air air pumpnya itu bukan pump ya, pakai jet pump gitu, disedot pakai alat penyedot air, pompa air, itu warnanya tuh kuning. Nah tentu supaya lebih jernih
pakai zat tertentu seperti kaporit diantaranya, atau pakai eh, pembersih air misalkan, nah itu boleh ya. Kenapa? Karena zat kimianya itu tidak termasuk kepada najis, gitu ya. Zat kimianya, kaporitnya atau mungkin penjernih airnya tidak termasuk najis, jadi itu boleh ya. Boleh, silakan digunakan ya, Pak apa tadi siapa namanya, Kang Reza Agustian ya. Baik, lanjut. Saya Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau berwudu di kamar mandi gimana? Boleh, silahkan ya. Nah, berwudu, jadi ada yang hati-hati atau mungkin mungkin juga lebih menjaga ya. Misalkan mandi, setelah mandi wudu, ini di luar mandi besar, maksudnya wudu untuk bersuci ya, menghilangkan das kecil. Maka hati-hati supaya, mohon maaf gitu ya, setelah wudhu tidak batal terkena kemaluan, maka setelah mandinya selesai pakai handuk lalu wudhu. Wudhunya di mana? Di kamar mandi boleh gitu ya. Tapi kalaupun mohon maaf juga masih telanjang gitu ya, belum pakai handuk, dia berwudhu tidak ada masalah gitu ya, silahkan boleh. Nah, tapi kalau mau doa setelah wudhu nanti di luar ya, di luar. Jadi setelah di luar dari kamar mandi, bukan di luar rumah ya. Beres mandi, keluar dari pintu kamar mandi, silakan doa, baca syahadat, lanjutkan dengan doanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lanjutkan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Silakan, itu berarti doanya di luar, karena di kamar mandi itu termasuk yang dilarang kita membaca Al-Quran, dilarang menyebut nama Allah, dilarang beribadah sholat di dalamnya ya. Rasulullah pernah bersabda, kullu ardin masjidun ilal makbar wal hamam. Semua tempat itu masjid, dalam artian tempat bisa dipakai untuk ibadah, untuk sholat, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengaji, ilal makbar wal hamam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kenapa kuburan tidak boleh? Khawatir nanti sholatnya, ibadahnya bukan kepada Allah, tapi minta-minta ke ahli kubur. Kenapa tidak boleh kamar mandi? Karena tempatnya kotor ya, di toilet, di kamar mandi tidak tidak untuk membaca doa sholat di sana. Satu ketika Rasulullah sedang berwudu, ada sahabat yang mengucapkan Assalamualaikum, Rasul tidak jawab. Assalamualaikum sampai 2 kali, Rasul meneruskan wudunya. Sampai selesai wudhu, keluar dari area wudhu itu Rasul bertanya, siapa tadi yang mengucapkan salam? Saya ya Rasul. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Nah, setelah keluar dari kamar mandi atau area tempat beliau berwudhu. Begitu ya. Lanjut. Berikutnya. Ini dari Ramdhani Zainal. Assalamualaikum Ustaz, apakah setelah kita mandi junub boleh tidak berwudhu? Ya, nanti kita akan bahas sebenarnya di bab mandi ya, ada bab mandi ya. Tapi memang kalau membutuhkan jawaban segera, benar. Jadi kalau sudah mandi, dalam artian mandi junub, maka tidak usah wudhu kembali. Ini sebagaimana hadis orang sahabat yang datang kepada Rasulullah, dia sudah mandi, ya Rasul, saya kuntu guslan, saya sudah mandi, hal atawadhu, apakah harus berwudhu? Rasulullah kemudian menjawab, ayul gusli a'dhamu hadza. Bersuci mana lagi yang lebih besar dari ini? Maksudnya, kalau hadas besar sudah dilakukan, hadas besar sudah hilang, maka hadas kecil otomatis terbawa. Begitu ya. Jadi kalau udah mandi junub, tidak usah wudhu lagi. Tapi beres mandi, lalu batal. Nah, buang angin misalkan, itu batal karena buang anginnya. Ya, tapi dari dia sudah mandi, maka tidak usah wudhu lagi. Begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas detail di bab mandi. Kita akan bahas juga bab mandi dari kitab Fiqhus Sunnah ini. Ya. Berikutnya dari Sus WTI, mungkin Suswati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya gimana kalau bak mandinya dipakai mandi, dipakai wudhu juga bisa atau enggak? Satu bak itu. Jadi satu bak ini dipakai untuk mandi, untuk wudhu, airnya ya boleh ya. Karena air itu untuk dua hal, untuk bersuci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Artinya hadas besar hilang dengan mandi, hadas kecil dengan wudhu.
Nah, paling nanti yang kita bahas pekan depan ya, insya Allah mudah-mudahan diberikan usia, kesempatan, kesehatan. Nanti yang disebut dengan air mustakmal, air yang sudah digunakan. Bagaimana hukumnya? Air sudah dipakai mandi, lalu kemudian air itu sudah dipakai ini ya, bukan di bak yang bukan di bak yang belum dipakai airnya, udah dipakai, kemudian dipakai lagi, sudah bekas mandi dipakai wudhu, atau bekas wudhu dipakai wudhu lagi. Nah ini pembahasannya air mustakmal. Nantikan minggu depan, gitu ya. Nah, mohon bersabar. Minggu depan di pembahasan kedua air mustakmal. Kita baru membahas air mutlak hari ini. Dari Ari di Jakarta, Pak Ustadz, ketika wudhu apakah boleh berbicara? Nah, boleh atau tidak merujuk kepada tadi ya, Rasulullah SAW ketika sedang berwudu ada yang mengucapkan salam, Rasul tidak menjawab kecuali melanjutkan wudhunya sampai selesai. Sehingga tentu lebih baik tidak berbicara. Pertanyaannya, apakah berbicara membatalkan wudhu? Dari semua rangkaian yang membatalkan wudhu tidak ada satupun pendapat para ulama, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kalau bicara itu membatalkan wudhu. Itu ya, artinya kalaupun bicara tidak batal, hanya sebisa mungkin tidak bicara ya, atau wudhu teh sambil ngobrol gitu ya. Tuh lagi wudhu, lagi sewudhu, lagi ngobrolin pelajaran gitu, anak-anak sekolah lagi wudhu, lagi ngobrolin mata kuliah, yang kuliah ya, atau mungkin ngobrol ke sana kemari. Selesaikan dulu wudhu. Hikmahnya apa? Mungkin kalau lagi sambil ngobrol bisa tidak konsentrasi. Karena tidak konsentrasi, ada yang terlewat dari anggota wudhunya, ada yang tidak terbasuh, ada yang tidak tercuci, dan itu mengakibatkan wudhunya jadi tidak sah. Itu mengakibatkan wudhunya tidak sempurna. Bahkan Rasulullah pernah mengancam, ada seorang sahabat yang dia berwudhu, Rasul minta mengulangi sholatnya. Dia sholat, ya wudhu, sholat, mengulangi sholatnya. Rasulullah menyuruh, ulangi wudhumu, ulangi sholatmu. Sahabat ini mengulangi wudhu, ulangi sholat. Rasul menegur lagi untuk mengulangi lagi 2 kali sampai 3 kali. Lalu sahabat ini bertanya, kenapa ya Rasul sampai diulang-ulang begini? Rasul menjawab, fa innaka misladdu farin minanar. Karena itu di kakimu ada sebesar kuku, bisa jadi penyebab masuk api neraka. Nah, jadi Masya Allah harus hati-hati wudhu dengan sempurna, gitu ya. Terakhir, 2 menit lagi dari Siti Sundari. Saya mau tanya, azan subuh kan 4.36, apakah jam 4.10 masih boleh sholat tahajud? Oke, ini terkait tahajud, tidak terkait air ya. Boleh Bu, selama belum azan subuh berkumandang, maka masih boleh tahajud ya. 4.10 baru bangun, azan 4.36. Berarti dari 10 ke 36 masih 26 menit lagi. Silahkan masih bisa bertahajud. Ya, begitu. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kita sambung pekan depan ya, dari pembahasan kitab fikih Fiqhus Sunnah Said Sabiq. Kita sudah membahas satu subbab dari bab Thaharah, yaitu air mutlak, air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air yang mensucikan. Insya Allah kita sambung pekan depan dengan air mustakmal dan air-air selanjutnya. Semoga sekali lagi jadi jalan ilmu. Kalau belajar ilmu fikih memang sangat detail ya, air itu detail nanti seperti apa yang boleh, yang bisa digunakan, karena terkait dengan bagaimana hukum fikih agar ibadah kita lebih sempurna. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui Zoom, melalui media-media yang lainnya ya, Facebook, IG, TikTok, MGTV, MPFM dan semuanya ya. Semoga Allah ridho dari jalan kebaikan. Tetap bisa bersedekah Bapak Ibu di pagi hari dengan bersedekah melalui DT Peduli, dan juga STI Darus Tauhid masih menerima mahasiswa baru. Selamat ya, pekan kemarin sudah ada kelulusan bagi para siswa kelas 12 baik tingkat SMA, SMK, Tsanawiyah yang sederajat. Selamat sudah lulus ya, tinggal melanjutkan jenjang berikutnya. Silakan bisa dipilih juga alternatifnya STI Darus Tauhid. Ada program studi komunikasi penjelasan dan hukum ekonomi syariah,
mendapatkan kuliah di pesantren dengan nuansa pesantren Darut Tauhid. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Sugoro, Pak Suranto, Masya Allah ya. Si Komah nih. Insyaallah. Atur nuhun. Kita sambung pekan depan ya. Jadi baru Bab akhir. Bab akhir berikutnya akan kita bahas. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas awal pekan di hari Senin ini. Tetap semangat. Mohon Ustaz, mohon izin Kang Afif. Mangga Ibu. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.